Contohnya jengkol, belimbing, maupun empedu ikan dan empedu ular. Halo, ketemu lagi dengan saya dengan Dr. Atan. Hari ini saya akan membahas dan menjelaskan secara lengkap tentang jenis-jenis makanan yang bisa meningkatkan kerusakan ginjal dengan cepat, teman-teman. Apa sajakah itu, dokter? Yang pertama, makanan yang tinggi sodium atau natrium. Contohnya nih, makanan yang terlalu asin-asin, keripik-keripikan, makanan kalengan, junk food, mie instan, bumbu-bumbuan instan, itu semua tinggi natrium, teman-teman. Makanya teman-teman harus memperhatikan di label makanan berapa komposisi kadar natrium di dalam makanan tersebut, teman-teman. Natrium klorida sendiri itu bisa meningkatkan penyerapan cairan tubuh yang menyebabkan tubuh mengalami ketidakseimbangan cairan maupun elektrolit, teman-teman. Selain itu, bisa juga meningkatkan tekanan darah, dan kelebihan natrium ini bisa meningkatkan pengeluaran kalsium pada tubuh yang jika terlalu berlebihan akan mengendap di dalam ginjal dan meningkatkan resiko batu ginjal, teman-teman. Yang kedua, makanan tinggi gula. Gula seharusnya itu diserap sepenuhnya oleh tubuh, teman-teman. Ketika ginjal mengeluarkan gula, itu sudah berarti ada kerusakan pada ginjal atau kita sebut sebagai diabetik neuropati. Diabetik neuropati adanya kerusakan pada ginjal akibat gula berlebihan yang harus disaring dan tidak bisa diserap oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan melalui urin, teman-teman. Makanya sangat disarankan untuk membatasi asupan gula. Jangan berlebihan. Gula itu, teman-teman, banyak terdapat dalam makanan dan minuman yang kita tidak sadari. Yang ketiga, makanan yang tinggi protein. Dia tinggi protein, ini terbukti bagus banget membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, untuk menstabilkan gula darah. Namun, ternyata jika dilakukan secara berlebihan dan dalam waktu yang lama, protein sendiri akan dipecah. Itu akan terbentuk urea dan kreatinin zat sisanya. Dan itu tidak bisa diserap oleh tubuh dan harus disaring dan dikeluarkan melalui ginjal, teman-teman. Di mana jika berlebihan akan meningkatkan kinerja ginjal untuk menyaring urea maupun kreatinin tersebut, teman-teman. Selain itu, protein biasanya dihasilkan dari hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang tinggi akan asam urat. Di mana jika asam urat ini terlalu tinggi, jika menumpuk akan meningkatkan resiko munculnya batu ginjal, teman-teman. Dan makanan tinggi protein sendiri, ini biasanya tinggi akan fosfor dan memiliki resiko meningkatkan resiko batu ginjal akibat fosfor, teman-teman. Makanya jika teman-teman ingin melakukan diet tinggi protein, boleh, sah-sah saja, teman-teman. Namun disarankan tidak mengkonsumsinya berlebihan dan berkepanjangan, teman-teman. Dan tidak lebih dari 6-8 minggu. Karena ketika seseorang diet protein lebih dari 8 minggu, itu bisa meningkatkan ekskresi urea maupun kreatinin pada ginjal yang menjadi penanda dari kerusakan ginjal ini, teman-teman. Yang keempat, makanan tinggi oksalat. Jika terlalu berlebihan mengkonsumsi oksalat, ini akan mengendap di dalam ginjal dan meningkatkan risiko munculnya batu ginjal akibat oksalat, teman-teman. Beberapa makanan yang tinggi oksalat itu seperti teh hitam, kacang-kacangan, coklat hitam, dan lain-lain, teman-teman. Boleh banget mengkonsumsi makanan yang tinggi oksalat, namun jangan berlebihan, teman-teman. Yang kelima, makanan tinggi fosfor. Ini contohnya seperti produk susu, protein hewani, minuman bersoda yang berwarna hitam. Itu tinggi akan fosfor, teman-teman. Jika dikonsumsi di dalam batas yang wajar, sebenarnya ini tidak masalah, teman-teman. Karena tubuh juga sebenarnya membutuhkan fosfor. Namun, jika mengkonsumsi fosfor secara berlebihan, maka fosfornya akan menumpuk di dalam tubuh dan bisa meningkatkan risiko batu ginjal, teman-teman. Yang keenam,
mengkonsumsi tinggi vitamin. Tubuh sendiri ini membutuhkan asupan vitamin untuk membantu kesehatan ya. Namun, jika teman-teman mengkonsumsi vitamin secara berlebihan dosisnya, maka tidak bisa diserap oleh tubuh teman-teman. Maka harus dengan terpaksa dikeluarkan melalui ginjal. Ada beberapa jenis vitamin yang terbukti ternyata dapat memberatkan kerja ginjal dan meningkatkan kerusakan ginjal teman-teman. Contohnya vitamin A, di mana vitamin A ini bisa menyebabkan toksisitas dan memberatkan penyaringan ginjal teman-teman. Selain itu, vitamin C. Berlebihan vitamin C itu ketika di metabolisme akan menjadi oksalat teman-teman. Di mana oksalat akan menumpuk dan meningkatkan risiko munculnya batu ginjal. Selanjutnya, berlebihan vitamin D. Di mana ketika tubuh terlalu banyak konsumsi vitamin D, maka akan meningkatkan pengeluaran kalsium pada darah dan menyebabkan hiperkalsemia teman-teman. Hiperkalsemia ini sendiri jika disaring berlebihan pada ginjal akan menumpuk dan meningkatkan risiko batu ginjal teman-teman. Jadi tidak disarankan mengkonsumsi vitamin yang berlebihan teman-teman. Karena ini juga tidak akan ngefek. Karena di tubuh sendiri sudah ada berapa takaran yang perlu diserap yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketujuh, anabolik steroid. Anabolik steroid ini banyak sekali dikonsumsi oleh atlet, binaragawan, maupun orang-orang yang suka nge-gym teman-teman. Dan ternyata penggunaan anabolik steroid ini jika dilakukan secara berlebihan, itu bisa meningkatkan laju penyaringan ginjal. Jadi tidak bisa diserap oleh tubuh. Dan pemecahannya bisa meningkatkan zat sisa protein, kadar kreatinin, nitrogen, dan asam urat pada tubuh teman-teman. Itu bisa meningkatkan resiko kerusakan pada ginjal teman-teman. Yang kedelapan, kombinasi antara kafein dan taurin. Kafein sendiri jika digunakan secara wajar itu tidak terbukti merusak ginjal teman-teman. Jadi aman-aman saja. Namun ketika kafein dikombinasi dengan taurin ini banyak sekali ditemukan di minuman berenergi teman-teman. Ini ternyata ketika dikonsumsi secara berlebihan itu bisa meningkatkan tekanan darah sistolik dan diastolik, meningkatkan kinerja jantung, dan meningkatkan pengeluaran diuretik atau pengeluaran cairan akibat kafeinnya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mengkonsumsinya boleh-boleh saja, namun jangan terlalu berlebihan teman-teman. Yang kesembilan, obat nephrotoksik. Ternyata banyak sekali obat yang zat sisanya itu tidak dapat diserap oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan melalui ginjal teman-teman. Makanya sangat disarankan jika kalian mengkonsumsi obat-obatan, terutama obat-obatan dalam dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang lama, harus tahu dulu apa saja efek sampingnya dalam tubuh teman-teman. Kalau memang efek positifnya lebih banyak dalam tubuh, maka sangat baik untuk dilanjutkan teman-teman. Misalnya pada kasus menangani penyakit kronis, jika obatnya tidak diminum, maka penyakit kronisnya akan semakin berat. Jadi maka itu teman-teman harus dikonsumsi, obatnya tetap dikonsumsi, tapi harus dalam pengawasan dokter teman-teman. Misalnya nih teman-teman, obat penghilang rasa nyeri secara keberpanjangan ini termasuk obat nephrotoksik. Jadi jika dikonsumsi secara berkepanjangan, ini bisa meningkatkan resiko kerusakan ginjal teman-teman. Makanya teman-teman jangan sikit-sikit sakit kepala minum obat. Sikit-sikit nyeri sendi langsung minum obat. Sah-sah saja sih kalau teman-teman itu mengkonsumsi minum anti nyeri, tapi tidak disarankan dalam jangka waktu yang panjang teman-teman. Jadi gimana dokter kalau tetap sakit? Harus periksa ke dokter. Apa yang menjadi akar permasalahannya? Itu sudah tugas dokter teman-teman. Selain obat-obatan, teman-teman juga harus mengurangi konsumsi jamu-jamuan. Karena ada sebagian mengandung zat-zat kimia seperti steroid, anti nyeri, yang katanya obat jamu alami. Padahal isinya zat-zat kimia teman-teman.
Itu juga bisa meningkatkan resiko kerusakan ginjal teman-teman. Yang ke-10, ramu-ramuan yang diolah sendiri dari bahan-bahan alami teman-teman. Jika dikonsumsi tanpa takaran yang jelas, ini bisa meningkatkan resiko kerusakan ginjal akut teman-teman. Selain itu, ada beberapa makanan yang ketika dikonsumsi secara berlebihan, contohnya jengkol, belimbing, maupun empedu ikan dan empedu ular. Beberapa kasus, ketika mengkonsumsi makanan ini secara berlebihan, itu bisa meningkatkan munculnya resiko kerusakan ginjal atau gagal ginjal akut teman-teman. Makanya sangat disarankan memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi. Jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan tentu saja tidak baik teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sehat.